Bang, kalau ada nama Anies Baswedan, Bang Ruhut itu terlihat seperti menyerangnya tuh semangat banget gitu. Mengkritisi kebijakannya atau personalnya? Saya awalnya jujur aja kebijakannya, tapi lama-lama personalnya kayak begini. Kan kayak tidak ada rasa apa ya? Rasa malu, tetap aja tegar senyumnya, enak juga gitu. Secara umum sebenarnya masyarakat tidak terlalu butuh dengan Formula E, karena yang dihadapi secara pandemik saat ini adalah orang kelaparan misalnya, banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Jadi wajar kalau kemudian Formula E itu diminta ditinjau ulang, karena ini dikhawatirkan justru akan merugikan gitu ya keuangan daerah ya. Kalau memang ada fakta itu sudah dihancurkan sedari awal itu, orang yang namanya Anies Baswedan itu, the ruling party punya potensi untuk mendelegitimasi the best candidate atau the other candidates yang akan menjadi rivalnya dia. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjegal Anies, katakan kita kriminalisasi KPK, enggak, malah saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Yang mau dilakukan Anies dengan sebelumnya kan lain. 92% rakyat menyenangi Anies. Apalagi kalau kan data dong itu dia berani ngomong begitu. Keren kan kalau turun rakyat dengar dong. Aku aja yang suka berseberangan mungkin gila ya Anies, mantap juga nih kawan. That is common. Itu sesuatu yang umum. Dan hukum dipakai sebagai instrumen yang mendelegitimasi itu. Tidak ada satupun kepentingan politik khususnya bagi saya untuk membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya satu perkara. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos semacam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Salam pembaharuan. Saudara, politikus PDIP Ruhut Sitompul menyoroti pernyataan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Widi Amanasto, yang menyebut ajang Formula E sepenuhnya inisiatif Anies Baswedan. Ruhut Sitompul mengaku tidak habis pikir dengan Anies yang selalu ngeles saat ditanya kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan Ruhut Sitompul dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 12 Oktober 2022. Apalagi dia ganteng kalau kita lihat kan. Tapi kan kalau kita ngerti, aduh sebentar begini nanti berubah lagi, merebut hati rakyat. Terebut dong dia udah jadi gubernur. Tolong dong dimenangkan hati rakyat itu, kesejahteraannya. Saya melihatnya dengan Formula E, Anies itu ingin membungkam semua janji politiknya yang tidak realisasi dengan baik, maka akan dilihatkan satu Formula E yang kemudian dianggap sebagai program percontohan yang berkaliber internasional. Penggusuran di Sunterjaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Soalnya di sini pada nggak punya tempat, ya jalan satu-satunya ya tetap bertahan. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya sajam katanya. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Masih saja gak bener ngeles, nggak malu apa memang nggak punya rasa malu lagi ya? Tunggu saja pakai rompi oranye dan diborgol, save KPK merdeka, ujar Ruhut Sitompul. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta sudah sekali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diminta keterangan soal kasus Formula E. Namun belakangan beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK.
Kalau banyak catatan politik, banyak luka-luka yang ditimbulkan sana-sini, KPK masuk di dalam juga ada temuan misalnya nanti, tentu race ini juga tidak akan menguntungkan secara politik kepada Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan Formula E. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ketua KPK tersebut diduga mendesak Satuan Tugas Pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT Jakarta Property atau Jakpro, Widi Amanasto kepada KPK mengaku Formula E sepenuhnya inisiatif Anies Baswedan. Dirut Jakpro Widi Amanasto kepada KPK berjanji sebagai pelaksana Formula E pihaknya akan bekerja sama membuktikan ada tidaknya korupsi. Yakini sebagai upaya untuk menegakkan hukum atau menggunakan justifikasi untuk mendelegitimasi proses yang seharusnya. Itu saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah Formula E yang kebetulan terkait juga dengan seorang gubernur ya di DKI yang dikenal dengan nama Anies Baswedan. Saat menyerahkan dokumen Formula E kepada KPK, Dirut Jakpro Widi Amanasto ingatkan dirinya hanya pelaksana, bukan inisiator. Sejak awal, ini gagasan Pak Anies, ungkapnya. Dikutip kata logika dari Fitra, Forum Komunikasi untuk Transparansi Anggaran, penekanan Widi bahwa Formula E bukan inisiatif Jakpro mengindikasikan bau busuk itu memang ada. Kami sudah melaksanakan Formula E sesuai Good Corporate Governance, Risk and Compliance atau GRC. Dan kami siap membantu KPK mengungkap kejanggalan yang ditemukan, ujarnya. Sumber kata logika menyebut langkah menyelamatkan diri dari kasus Formula E tengah terjadi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Tak aneh jika kedatangan Anies ke KPK pada 7 September lalu hanya seorang diri. Ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies ya. Makanya kalau ini sukses, tentu Anies akan mendapatkan apresiasi positif bahwa hal-hal yang sifatnya positif, ada KPK di situ, protes PSI dan PDIP itu hanya angin kosong belaka. Gubernur Anies itu tidak mau terus-menerus disebut sebagai gubernur kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya nantinya. Betul, salah satunya itu proyek mercusuar yang justru di luar visi misi Anies. Ini semua pekerjaan ini nggak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah, untung tinggal di Jakarta. Sebelumnya, pakar hukum Profesor Romli Atmasasmita pastikan KPK akan mengenakan rompi oranye pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi. Prof. Romli menilai KPK sangat prudent, hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum, ujar Prof. Romli dalam acara ILC Minggu 9 Oktober 2022 lalu. Baju oranye KPK siap dikenakan Anies setelah Prof. Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Prof. Romli. Kehadirannya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Keputusan ada pada KPK, tegasnya. Prof. Romli menuturkan fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen, sudah sangat jelas mengarah pada peristiwa pidana.
Sudah terbukti ada peristiwa hukum, lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK, tegasnya.